Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa pasar modal itu berkah untuk semua, termasuk bonek ya, yang selama ini mungkin Bapak melihat nih sukanya dengan sepak bola, ternyata mereka juga bisa juga menjadi investor. Nah, nanti tagline-nya adalah bonek investor saham. Halo rekan Bincang, kita jumpa kembali di acara podcast Bincang Emiten, persembahan dari Asosiasi Emiten Indonesia. Hari ini kita akan mengundang narasumber yang luar biasa, seorang wanita hebat. Beliau adalah Ibu Dewi Sriana Rihan Tiasni. Beliau adalah Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah luar biasa Pak. Ibu, kita lihat beberapa waktu terakhir dibuka kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di Jawa Timur. Kantornya cukup bagus. Apa sebenarnya latar belakang dibangunnya perkantoran kantor Bursa Efek di Jawa Timur ini? Tujuannya bagaimana dan historicalnya bagaimana, Bu? Baik Pak Iwan, ya kalau kita bicara tentang latar belakang ya, kita melihat bahwa sejarah dari pasar modal khususnya di Jawa Timur ini cukup panjang. Berawal dari pendirian Bursa Efek Surabaya yang tepatnya diresmikan tanggal 16 Juni tahun 1989 dan saat itu diresmikan oleh Menteri Keuangan kita Bapak JB Sumarlin. Ini menjadi bursa efek swasta pertama di Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 1 Desember 2007, ini juga merupakan sejarah ini Pak ya, di mana Bursa Efek Surabaya merger dengan Bursa Efek Jakarta, berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Dan kantor pusat dari Bursa Efek Surabaya otomatis berubah Pak, menjadi Bursa Efek Indonesia, dan Jawa Timur menjadi salah satu kantor perwakilan BEI dari seluruh kantor perwakilan yang ada di Indonesia. Kantor kami sempat ada di Basuki Rahmat pada saat sudah berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga kami sempat pindah lagi ke Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah menempati gedung sendiri yang lokasinya ada di Jalan Kusuma Bangsa nomor 19 Surabaya. Ini diresmikan di tanggal 27 Juni tahun 2019 Pak. Jadi ini masih relatif baru dan tentunya pendirian gedung kantor ini itu menjadi harapannya itu akan bisa menjadi pusat pengembangan pasar modal yang ada di Jawa Timur ini. Sehingga masyarakat kalau ingin bertanya tentang pasar modal, disinilah tempatnya. Sampai dengan saat ini, berapa jumlah emiten yang ada di Jawa Timur? Kemudian investor sahamnya ada berapa, Bu? Kalau menurut data yang ada di kami, Pak, itu jumlah emiten di Jawa Timur itu ada 47 perusahaan. Nah, kalau investor, ini alhamdulillah ada 1 juta lebih, tepatnya 1,4 juta untuk jumlah investor pasar modal di Jawa Timur ini. Cukup banyak ya, Bu ya? Alhamdulillah, Pak. Dari jumlah 1,4 juta investor tersebut, berapa persentase dari usia kaum milenial dan berapa persentase untuk yang usia di atas kaum milenial? Kalau kita bicara persentase, jujur saya tidak hafal semua ya Pak ya, tetapi kalau saya melihat gambaran grafik selama ini, memang jumlah investor yang terbesar itu adalah kaum milenial dan Gen Z itu. Dan ini tentunya hal yang cukup membahagiakan kita, bahwa artinya bahwa generasi muda kita ini sudah mulai aware, ingin tahu tentang pasar modal dan mau menjadi investor di pasar modal ini. Ini satu hal yang menarik ya Bu ya. Kalau dulu kita mungkin memahami tentang pasar modal itu untuk usia-usia menengah atau usia-usia di atas 30 tahun begitu ya Bu. Dan sekarang ada perubahan, pergeseran usia milenial mendominasi nih jumlah investor. Sebenarnya apa yang menarik bagi mereka untuk berinvestasi saham ini Bu?
Rasanya ini sesuai dengan gen mereka ya Pak ya. Kalau kita lihat adalah generasi milenial, mereka ini sangat tergantung dengan internet, sosial media. Dan kalau kita bicara pasar modal, memang untuk melakukan transaksi ini pun sangat tergantung juga dengan adanya internet itu. Ini sesuai banget Pak dengan tadi yang saya sampaikan. Generasi milenial Gen Z ini memang generasi yang sangat tergantung dengan internet tadi, dan ini upaya untuk bisa mendapatkan hasil ya Pak ya. Nah ini generasi mereka ada generasi rebahan, dengan rebahan aja bisa dapat duit kayak gitu. Wah, iya betul itu ya. Iya Pak. Tapi bukan berarti kaum milenial malas-malasan, tidak ya Bu ya? Oh tidak Pak, rebahan tapi dapat cuan kan itu Pak ya. Iya. Kalau kita perhatikan kembali Bu, akhir-akhir ini dari Bursa Efek Indonesia itu gencar sekali melakukan sosialisasi, kemudian edukasi terutama untuk generasi milenial. Seberapa penting mereka untuk meramaikan bursa pasar di Indonesia ini? Sangat penting Pak, karena mereka adalah generasi penerus kita. Nah kalau sebutannya, bercandaannya mereka milenial, maka kita ini adalah masuk kolonial ya Pak ya. Nah, artinya bahwa generasi milenial inilah generasi penerus kita, di mana mereka pun juga harus aware, jangan sampai kalah dengan negara lain, di mana jumlah investornya juga cukup besar ya, jauh lebih besar daripada negara kita. Nah, dengan mereka memahami sejak dini, sejak awal, harapannya nanti akan semakin banyak juga jumlah investor-investor di pasar modal ini. Terkait dengan kaum milenial, masih terkait dengan kaum milenial ini Bu, apa program-program yang akan dilakukan terutama oleh Kantor Perwakilan Jawa Timur terkait dengan menggait kaum milenial untuk berinvestasi saham? Kalau program ya Pak ya, kalau kita membuat sebuah program, itu acuan kami adalah fungsi dan peran dari kantor perwakilan yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat kami, yaitu sebagai tempat untuk pengembangan pasar modal di daerah. Nah artinya sasaran atau program kami selain ke kaum milenial tentunya juga ke seluruh lapisan masyarakat. Nah kalau ke kaum milenial ini, salah satunya adalah kami ada program yang namanya pendirian atau kerjasama melalui Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Jawa Timur ini saat ini jumlahnya ada 86 Pak. Nah 86 ini merupakan galeri investasi yang berada di Provinsi Jawa Timur terbesar, terbanyak di Indonesia. Betul sekali. Bahkan Jakarta juga kalah Pak dengan Jawa Timur ini gitu Pak. Nah, nah program galeri investasi ini yang terbanyak memang di kampus Pak. Di kampus. Sasarannya adalah generasi milenial dan Gen Z, karena itu kami pun juga menyasar SMA. SMA itu pendiriannya adalah Galeri Investasi Edukasi Bursa Efek Indonesia. Kalau di kampus itu adalah galeri investasi yang juga terbagi menjadi dua, ada yang syariah dan ada yang tidak Pak. Jadi misalkan perguruan tinggi yang memang basisnya adalah syariah. Nah ini pendiriannya adalah Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia. Kemudian kami juga tentunya menyasar seperti HIPMI Pak. Nah Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Jawa Timur ini ada juga yang bekerja sama dengan HIPMI Jatim, HIPMI Kota Malang, dan ada juga yang baru saja diresmikan, itu adalah Kegerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Pak. Nah, ini pemuda, Pak. Artinya ini juga generasi milenial juga itu. Bagaimana menurut Ibu pemahaman masyarakat saat ini terhadap pasar modal di Indonesia? Kalau kita melihat, Pak, dari survei yang dilakukan oleh OJK, nah di tahun 2022 itu literasi keuangan itu mencapai 49%. Nah ini sudah mengalami kenaikan Pak. Dari survei yang dilakukan di tahun 2019 itu tingkat literasinya mencapai 38%. Jadi ada kenaikan 11%. Artinya secara umum kita bisa melihat bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan ini semakin baik.
Nah, kalau kita bicara sektoral, bicara tentang pasar modal, nah inilah yang menjadi suatu keprihatinan kita sebenarnya. Meskipun mengalami peningkatan, tetapi bila dibandingkan dengan industri keuangan yang lain di luar bank, maka pasar modal ini tingkat literasinya baru mencapai 4,11%. Masih kecil ya. Paling rendah dibandingkan dengan industri keuangan yang lainnya. Tapi kalau kita bicara tentang Jawa Timur, Mak, kita lihat bahwa tingkat literasi Jawa Timur ini lebih tinggi, Pak. Angkanya mencapai 55,3%. Nah, ini artinya juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 48,9%. Melihat kondisi tersebut, menurut pandangan Ibu, seberapa penting pendidikan tentang pasar modal itu dimasukkan di salah satu literatur kurikulum, maksud saya kurikulum di sekolah-sekolah atau mungkin di kampus, Bu? Penting sekali, Pak. Ya, kenapa saya sebut penting? Karena jangan sampai, tadi seperti saya sampaikan ke Bapak, jangan sampai masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial ini, kalah dengan negara lain. Kalau di Cina, para pedagang di pinggir jalan pun itu sudah paham tentang pasar modal, mereka menjadi investor. Nah, di sini belum sampai sejauh itu, Pak. Sudah sedemikian perbedaannya. Betul sekali. Nah, kalau itu dimasukkan di dalam kurikulum tadi, ataupun masuk jadi pembelajaran tadi, Pak, kalau di SMA masuk di sana, artinya kita bisa melihat nantinya akan ada peningkatan literasi. Mulai dari generasi yang awal ya Pak ya, sejak dini diajarkan. Apalagi nanti yang mahasiswa. Ini sangat penting Pak. Karena kalau kita bicara tentang pasar modal, ini berkaitan dengan investasi, itu untuk semua lapisan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, adakah upaya dari Bursa Efek untuk memasukkan salah satu materi tentang pasar modal di kurikulum tersebut? Apakah sudah pernah dilakukan, Bu? Selama ini yang sudah kami lakukan adalah melakukan olimpiade pasar modal. Nah, itu ke kalangan SMA juga, dan itu juga dilakukan oleh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Nah, tetapi yang harus masuk misalnya menjadi sebuah pembelajaran ya Pak ya di kampus, itu sudah menjadi wewenang dari masing-masing perguruan tinggi. Nah, biasanya dari galeri investasi itu Pak, khususnya misalkan ada di tingkat fakultas, mereka sempat mengundang kami juga untuk berdiskusi supaya materi ini bisa masuk ya Pak ya, dan sesuai dengan kebutuhan. Karena seringkali kita melihat bahwa antara dunia perkuliahan dengan dunia kerja ini ada perbedaan ya Pak ya. Nah, inilah yang belum bisa di-cover oleh perguruan tinggi. Dengan melakukan diskusi tadi, harapannya bahwa lulusan dari perguruan tinggi ini akan bisa juga memenuhi kualifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan di bidang pasar modal. Ibu, tadi kita banyak ngobrol tentang kaum milenial. Nah, sekarang untuk program-program reguler lain, Bu, yang akan dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia, terutama kantor perwakilan Jawa Timur ini, apa saja? Kalau kita bicara tentang program atau rencana-rencana ya Pak ya, ini karena sudah di tengah tahun Pak, malah lebih ya, artinya program tersebut sudah kami jalankan, akan ya, dan tentunya akan berlanjut ya Pak ya di tahun 2023 ini. Nah, untuk meningkatkan pemahaman terhadap pasar modal, kemudian juga untuk meningkatkan jumlah investor, meningkatkan jumlah transaksi, kami memang ada program yang kami sebut dengan pencanangan, Pak. Pencanangan literasi dan inklusi pasar modal. Dan alhamdulillah kantor perwakilan BI Jawa Timur ini sudah ada 5 program pencanangan yang akan dan sedang kami jalankan, Pak ini. Yang pertama itu program Jariah. Jariah ini belajar ya Pak, belajar investasi pasar modal syariah. Jadi sudah segmented ini Pak. Singkatannya Jariah dari Betul ya. Ini kami tujukan kepada 5.000 pengasuh
dan santri pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Oh, masuk ke pondok pesantren juga ya? Betul, Pak. Dan dari 5.000 tadi target kami, ini alhamdulillah sudah hampir mencapai 3.000 pesantri dan pengasuh yang kami edukasi. Nah, itu ada di 17 pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Nah, yang kedua itu program literasi dan inklusi kami tujukan kepada 1.000 anggota komunitas disabilitas, Pak. Ini kami sasarnya tidak hanya pada disabilitas tertentu, tetapi disabilitas netra, disabilitas daksa, dan disabilitas tuli itu menjadi salah satu sasaran kami untuk mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang pasar modal. Saya tertarik dengan program Jariah tadi, Bu. Oke, Pak. Selama ini ada kesan di pondok-pondok pesantren itu ada semacam mindset riba dan sebagainya. Bagaimana penerimaan mereka terhadap program yang sudah dijalankan oleh Bursa masuk ke santri-santri tersebut? Alhamdulillah tanggapan mereka luar biasa, Pak. Dan ini sudah ada beberapa pondok pesantren yang ingin juga kami edukasi. Karena memang betul yang seperti Bapak sampaikan, di dalam pandangan masyarakat kalau kita bicara tentang pasar modal, di situ ada unsur ribawi, di situ ada unsur judi. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan bahwa pasar modal itu juga ada yang disebut dengan pasar modal syariah. Syariah. Artinya di sana tidak boleh ada unsur goror, mesyir, riba tadi. Nah, ini kami jelaskan sehingga mereka paham. Kalau disebut juga dengan judi, kami juga sampaikan bahwa ini semuanya tidak asal saja memilih suatu produk atau sahamnya, tetapi memang ada analisis yang digunakan untuk memilih suatu saham. Luar biasa ya, Bu. Ya, ini saya baru tahu bahwa ternyata Bursa sudah masuk ke pondok-pondok pesantren. Ya, selamat, Bu. Mudah-mudahan hal itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, Pak. Nah, tadi Bapak mungkin tadi saya sampaikan yang disabilitas ya, Pak ya. Mungkin selama ini kita juga melihat bahwa masyarakat ini melihat disabilitas netra itu tidak mungkin melakukan investasi saham. Tapi ternyata, Pak, di lapangan disabilitas netra pun ternyata bisa melakukan investasi di saham dengan gadget yang mereka miliki. Betul sekali. Itu, Pak. Nah, inilah tugas kami, PR kami bahwa pasar modal itu berkah untuk semua, Pak. Berkah untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum disabilitas. Nah, program kami yang ketiga, Pak, yang pencanangan tadi itu kami juga melakukan kepada 1.000 karyawan BUMD air minum di Jawa Timur. Kemudian juga ke 1.500 anggota Muslimat NU Kota Malang. Muslimat NU. Betul. Nah, kami juga melakukan juga kepada 1.000 anggota Aisyah Jawa Timur. Ini program ini yang sudah kami jalankan dan terus kami jalankan. Nah, berikutnya lagi nanti kami sudah ada rencana untuk melakukan literasi dan inklusi kepada 1.000 perempuan lintas profesi, Pak. Ini dengan komunitas Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Dan yang lebih mungkin Bapak akan merasa juga heran ya, karena kami juga rencana akan melakukan, bukan rencana sih Pak, ini sudah berjalan. Literasi inklusi ke bonek dan bonita. Bonek dan bonita. Betul. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa pasar modal itu berkah untuk semua, termasuk bonek ya, yang selama ini mungkin Bapak melihat ini sukanya dengan sepak bola, ternyata mereka juga bisa juga menjadi investor. Nah, nanti tagline-nya adalah bonek investor saham. Bonek investor saham, wah luar biasa. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya, Bu. Amin, amin, Pak. Ya, sebenarnya dari total seluruh investor saham di Indonesia ada berapa ya, Bu? Kalau kita bicara tentang investor itu sudah di atas 10 juta, Pak. Mungkin hampir ke 12 juta. 12 juta. Ya, investor dan pasar modal. 1,4 diantaranya ada di Jawa Timur. Betul sekali. Kalau yang emiten, jumlah perusahaan terbuka atau emiten yang ada di Indonesia totalnya ada berapa? Per hari ini ada 875 perusahaan yang menjadi
emiten ya Pak, atau melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya. 47-nya di Jawa Timur. 47 di Jawa Timur. Dari total 875 tersebut, apakah di dalamnya ada perusahaan-perusahaan startup yang sudah melantai di bursa? Ada Pak. Contohnya seperti Pigijo ya. Nah, ini juga kode sahamnya ya PGJO ya. Nah, ini adalah salah satu perusahaan startup yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Memang untuk melantai di Bursa Efek Indonesia itu ada beberapa cara melalui beberapa papan yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Artinya tidak hanya perusahaan besar saja yang bisa melantai mendapatkan pendanaan dari Bursa Efek Indonesia ya Pak ya. Ini kalau kita bicara tentang papan tadi yang ada di BEI, ada 4 papan Pak. Yang pertama adalah papan akselerasi. Ya, ini yang untuk startup, kemudian perusahaan menengah. Yang berikutnya adalah papan pengembangan. Kemudian masuk lagi ke papan utama. Papan utama ada untuk perusahaan besar tadi. Dan satu lagi yang baru juga adalah papan new economy. Ini perusahaan besar tetapi yang memang sektornya adalah atau bergeraknya ya Pak ya adalah di sektor teknologi. Teknologi. Betul. Ibu, kalau kita mungkin banyak tahu bahwa perusahaan-perusahaan startup itu banyak di antara mereka kekurangan modal di awal untuk mengembangkan usahanya. Ya. Pasar saham ini atau melantai di bursa itu adalah salah satu solusinya. Ya. Apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan, terutama perusahaan-perusahaan startup ini, untuk mendapatkan modal melalui bursa? Apa yang mereka lakukan? Bisa dapatkan. Oh, yang bisa dapatkan. Ya, benefitnya. Nah, kalau melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak, otomatis ya mereka akan dapat tulisan TBK, Pak, di belakangnya. Nah, tulisan sederhana, 3 huruf saja, TBK, artinya terbuka, tapi ini sudah membuat image orang itu akan beda, Pak. Citranya akan meningkat. Citra itu yang pertama yang didapatkan ya Pak. Selain tentunya dana atau modal tadi ya. Dana yang bisa didapatkan dari pasar modal yang tentunya bukan karena adanya jaminan atau kolateral seperti di perbankan ya. Nah, karena yang dilihat kalau masuk di pasar modal itu adalah prospek ke depan dari perusahaan tersebut. Apakah memang akan menguntungkan apabila seseorang itu tertarik untuk membeli sahamnya? Yang dilihat adalah prospek, bukan dilihat dari kolateral ini, Pak. Nah, rata-rata perusahaan startup itu mungkin kolateralnya terbatas. Nah, karena itu mereka ingin mendapatkan pendanaan yang tidak memerlukan kolateral, tetapi di situ ada prospek yang bisa dijual. Artinya mereka bisa mendapatkan pendanaan yang cukup besar dari prospek yang mereka buat. Betul Pak, dan rata-rata itu adalah perusahaan yang bergerak di teknologi. Teknologi saat ini. Betul sekali. Ya. Luar biasa. Jadi rekan bincang, Anda yang termasuk salah satu pelaku startup bisa melakukan mendapatkan pendanaan melalui Bursa Efek dengan cara melantai. Ini sangat menarik, bisa Anda coba. Begitu juga dengan Anda, kaum milenial, tadi sudah disampaikan banyak program yang sudah dijalankan, termasuk galeri investasi. Anda bisa memanfaatkan itu, tidak harus Anda memiliki jumlah uang yang besar, cukup disesuaikan dengan uang saku Anda, gitu ya. Anda sudah bisa melakukan investasi dan memulai untuk bisa menjadi besar dengan berinvestasi saham. Saya lanjutkan Bu sedikit. Apa sebenarnya harapan dari Ibu Dewi terkait dengan adanya kantor perwakilan baru di Jawa Timur ini? Kalau bicara tentang kantor Pak, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa harapannya di sini adalah tempat pengembangan dari pasar modal di daerah, khususnya di daerah Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat, rasanya
masyarakat dari semua lapisan masyarakat itu inginnya memiliki masa depan yang cerah. Masa depan yang lebih baik lagi daripada yang sekarang ini, harapannya. Nah, untuk bisa mendapatkan masa depan yang cerah, masa depan yang lebih baik, salah satunya adalah dengan melakukan investasi. Investasi sejak dini itu perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi memang harus tahu dulu resikonya, tahu imbal hasilnya, dan yang terpenting adalah belajar, Pak. Belajar, kemudian update diri tentang informasi, tentang investasi tadi, karena memang investasi itu berisiko, Pak. Tetapi akan lebih berisiko apabila tidak berinvestasi. Karena apa? Inflasi akan selalu menghantui kita, mengiringi kehidupan kita. Itulah, Pak, kenapa investasi itu harus dilakukan mulai dini. Menarik sekali, Bu. Ada hal lain dengan kesan atau pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan terutama untuk kaum milenial? Kaum milenial, dia adalah generasi yang memang masuk generasi kekinian ya Pak ya. Tadi saya sampaikan bahwa investasi harus dilakukan sejak dini, jadi artinya bahwa kaum milenial ini harus mulai melatih diri, mengenal pasar modal, berinvestasi melalui pasar modal, membeli saham. Selain untuk diri sendiri, nanti juga akan bisa membantu perekonomian negara kita. Menarik sekali. Terima kasih banyak Ibu Dewi atas waktu yang sudah diluangkan di Bincang Emiten kali ini. Mudah-mudahan harapan semua yang diinginkan dengan adanya kantor di Purwakarta Jawa Timur ini bisa maksimal, bisa tercapai dengan lancar dan baik, terutama untuk target-target ke depannya, Bu. Amin. Mohon selalu supportnya Pak Iwan agar pasar modal di Jawa Timur ini terus bertumbuh dan Bursa Efek kantor perwakilan Jawa Timur ini juga akan terus bisa berkiprah dan berkinerja lebih baik lagi. Terima kasih banyak, Ibu. Rekan bincang, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Dewi Sriana selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur. Saya Iwan Setiawan undur diri, sampai bertemu dengan program podcast selanjutnya.